Selamat malam, saya Alfitrino Fagintings. Malam hari ini, acara ini didedikasikan untuk para pemberani. Di saat begitu banyak kejahatan jalanan yang kita temui, banyak kabar dan cerita yang kita temui di media tentang betapa sadisnya ulah dan aksi mereka. Tidak semua orang takut dan tidak semua orang tunduk. Muncul sebagian yang berani mengatakan tidak terhadap mereka dan melawan mereka, mempertahankan diri sendiri dan melindungi orang lain. Malam hari ini kami akan hadirkan sejumlah narasumber. Yang pertama adalah seorang pahlawan, bisa dikatakan begitu, yang sehari-harinya bertugas sebagai penjaga pintu perlintasan kereta, yang dengan gagah berani melawan seorang begal untuk menyelamatkan korban jambret. Mari kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Penjaga pintu perlintasan kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini mendadak tenar berkat aksi heroiknya melawan kawanan begal. Sebut saja MA, saat tengah menjalankan tugasnya, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan seorang wanita yang kendaraan roda duanya dicuri kawanan begal. Tak berpikir panjang, pria parubaya ini langsung berlari mengejar pelaku yang jumlahnya mencapai 4 orang. Berbekal ilmu silat, ia berhasil melumpuhkan salah seorang pelaku. Meski sang pelaku memiliki senjata tajam, MA tak urung patah arang, terus menekuk lutut si pelaku tanpa rasa takut. Namun ironisnya, pelaku begal yang berhasil dilumpuhkan akhirnya juga dibuat babak belur oleh warga, hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara 3 orang pelaku begal lainnya hingga kini masih dalam pencarian aparat kepolisian. Ya, keberanian MA melawan begal memang patut dipuji, menolong sesama tanpa berharap balas jasa. Bang, cerita sama saya bagaimana kemudian peristiwa heroik itu yang ditangkap oleh banyak teman-teman media itu terjadi waktu itu. Ya, kejadiannya juga mungkin nggak terduga. Mungkin setelah saya habis dari kamar kecil itu ya, saat kamar kecil saya duduk santai, mungkin sambil ngopi sambil merokok. Saat kejadian juga pas saat kereta turun pintu, mau kereta lewat dari arah ke Pasar Minggu Baru menuju ke arah Pasar Minggu Lama. Saat saya duduk santai, tiba-tiba saya melihat ada 2 anak muda, yang satu sedang mengendari di atas motor, yang satu sedang mendorong. Yang saya mencurigakan, kok kalau memang dia motor sendiri, kenapa dia panik? Coba masukin kunci kontak. Itu curiga ya? Curiga. Saya pikir cuma sekedar curiga, tapi setelah dia melewati tengah-tengah antara rel utara dan selatan, ada dari seberang wanita teriak. Ibu-ibu? Muda. Tapi di situ kondisi udah mulai ramai, mungkin karena dikejar, teriak maling. Saya spontan aja, langsung saya coba stop. Dari arah Volvo ya? Dari arah Pak Bakin. Dari BIN? BIN. Terus saya coba stop, tapi yang dorong itu malah dorong saya. Di situ timbul kecurigaan saya semakin besar. Setelah saya coba stop, kan motor itu kan lepas. Setelah didorong, karena yang dorong itu kan berhadapan dengan saya. Kunci kotak nyala, dia pasang nyala. Nah, ini lari naik ke motor. Karena dia motor udah jalan, ada motor di belakang saya minta tolong, Pak, tolong pegat motor yang lari itu. Karena itu begal, udah langsung modus begal. Karena memang dia bawa motor seperti itu. Tolong Pak, dipegat. Dia langsung mepet ke pinggir langsung. Bukannya berhenti, dia malah makin robos. Nah, dalam pikiran saya, kalau seandainya dia lolos, sayang. Nah, saat itu tanpa pikir panjang lagi ya. Sayang tuh maksudnya ada korban yang... Ada korban, tanpa pelaku yang tertangkap. Saat itu dengan spontanitas, karena motor sudah mulai lari kencang, pikiran saya kalau saya kejar nggak mungkin. Lalu saya coba lari sekencang-kencangnya, dengan pikiran kalau saya lari kencang dengan dorongan loncat lagi, kemudian semakin kencang kan, ya otomatis langsung saya tendang. Nah, di situ mungkin ada bilang, wah hebat, ada Shaolin bisa nendang. Jadi itu ceritanya abang lari sambil loncat nendang gitu. Iya, dan bener-bener saat itu dia kena posisi sebelah kanan. Nah, saat jatuh, yang motor yang satu itu kabur, lolos. Nah, yang bangun ini sama saya kan udah bangun, coba mukul lagi. Ya karena saya udah sama-sama refleks, entah saya ada refleks, dia coba mukul, saya nunduk, saya pukul hatinya. Dia jatuh, langsung saya kunci, saya kasih warga situ. Karena saat itu kan saya ada kereta 2 arah.
karena 2 arah dengan resiko kalau saya tinggalkan berbahaya. Karena memang teman saya walaupun di situ ada 2 orang, saya serahkan ke warga. Nah, serahkan ke warga, kemudian ada tukang ojek. Nah, saya kembali ke tempat pos. Nah, saat saya kan waktu itu saya terus karena habis dari kamar kecil kan belum pakai sepatu. Saya terasa kok kaki saya sakit. Apa kok ada darah mulu di pos? Saya lihat kaki saya panjang segini. Ada sekitar 3 cm, 4 cm. Luka apa? Saya samperin ke tempat pangkalan ojek, saya geledah di jaket hitamnya itu, ternyata golok. Goloknya itu kan warna hitam. Kalau yang saya tahu golok kalau yang warnanya kelihatan masih besi, itu mungkin masih nggak. Tapi kalau udah golok warna hitam, kalau buat bocok orang udah nggak ampun dah. Tajam sekali itu. Dan itu sudah keluar dari sarungnya? Itu tanpa sarung. Tanpa sarung. Ya, jadi makanya, siap untuk. Iya, semakin beruntungnya saya saat duel dengan saya, dia nggak mengeluarkan golok. Lupa barangkali. Ya alhamdulillah. Mungkin karena nasib orang soleh. Sengaja pakai topeng ini alasannya apa, Bang? Pertama karena ada 3 orang ini yang belum tertangkap. 3 orang. Betul. Jadi waktu Abang ketemu sama mereka motor pertama itu ternyata bukan hanya mereka. Bukan. Jadi masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Oke, jadi setelah Abang duel masih ada orang lain gitu? Masih ada lagi. Yang satu lolos yang bawa motor, yang 2 lagi dengan motor, masing-masing 1. Waktu yang satu lolos itu nandain Abang, sempat ngeliat gitu? Kalau yang 1 dengan yang bawa bonceng itu, mungkin enggak. Yang kemungkinan yang 2 ini. Oh, nunggu di depan. Iya. Komplotannya. Abang taunya dari mana? Dari pengendara yang saya minta tolong kejar. Oh. Dia balik lagi, Bang. Saya nggak berani. Di 2 masih ada 2 orang. Oh, gitu. Di motor, Iya. satu motor depan. Motor yang mereka kendarai itu punya si perempuan tadi atau? Kalau untuk jelasnya kemudian saya kurang tahu. Karena kan belakangan baru tahu ini bukan begal tapi jambret gitu. Betul. Tapi kalau secara logika, yang perempuan itu bilang dia tuh bermotor menggunakan motor 2 motor dengan 2 orang. Tapi dengan hasil yang satu motor 1 lagi berarti kan sisa 2 orang. Maka itu saya mencurigakan kemungkinan motor itu motor curian. Oh, oke. Makanya saya coba hentikan. Refleks ya. Iya. Ngomong-ngomong, Abang jagoan silat Betawi apa? Enggak sih. Tapi bisa lah ya. Ya bisa untuk bela diri. Belajar ya. Betul. Pelaku lari nih dengan motornya. Abang ngejar. Coba stop dulu. Ngejar nyoba stop. Karena saya posisi masih mendorong. Oh, posisi masih mendorong. Masih mendorong. Yang mendorong ini saya stop itu malah mendorong saya. Oh, gitu. Kecurigaan saya itu makin besar. Ini asli begal motor nih. Oke. Terus Abang nyetop satu motor. Ini motor jalan tuh, udah bunyi. Yang dorong saya ini langsung naik ke motor. Saya minta tolong motor yang pas ada, motor yang pintu walaupun ditutup suka banyak motor yang nerobos kan. Saya minta tolong, Pak, tolong pegat motor itu hadang. Dihadang sampai trotoar begini, dia masih mepet. Masih mepet. Saya pikir ini kalau pakai motor nggak bisa. Saya coba, saya lari sekencang-kencangnya, ada sekitar 20 meter, saya coba kejar. Saya loncat, langsung saya tendang. Nah, di situ jatuh. Oke. Dan itu masih belum berasa apa-apa? Belum karena kondisi saat itu nggak berpikir untuk terasa sakit. Setelah saya bertarung duel di situ, saya pukul, saya kasih ke tukang ojek, ada situ warga. Pak, tolong saya lagi jaga pintu. Tolong amankan, tunggu polisi datang. Saya kembali ke pos. Kenyataannya pas setelah saya luka, saya datang, saya geladah, kemarahan warga makin besar. Dan terlihat golok. Nah, golok itu saya ambil. Saya kasih, kebetulan ada seperti intel, saya serahkan nih, Pak, barang buktinya. Golok, sedangkan pelakunya sedang dipukulin. Saya tinggal. Warga begitu apa ya? Begitu marah. Betul. Mengamuk lah bisa dikatakan begitu. Memang karena gemas sama kejadian-kejadian yang sering terjadi di tempat itu atau bagaimana? Kalau hal itu memang sekarang jadi sebuah fenomena ya. Jadi akumulatif kemarahan warga. Selama ini begal-begal itu selama ini bebas berkeliaran. Dan warga takut biasanya. Warga takut. Karena apa? Warga takut karena takut dia akan terluka. Dengan yang ada selama ini begal itu kejam dengan menggunakan golok, parang, bahkan dengan senjata api. Tapi kalau dengan tertangkapnya begal itu tentu warga punya keberanian untuk melampiaskan kemarahan yang selama ini udah memuncak. Dan hal itu memang udah dikatakan ya hukum alam. Berani berbuat harus menerima tanggung jawabnya. Itu akan secara alami dirinya ya. Kami akan kembali sesaat lagi dengan ceritanya. Baik.
Bang Ali masih bertugas di pintu perlintasan sekarang. Betul. Sampai sekarang. Kabarnya minta untuk dipindah. Saya minta untuk dimutasi. Ya bukan saya takut, tapi demi untuk keamanan juga. Waktu pulang ke rumah, keluarga nyambut? Waktu rumah keluarga belum tahu. Oh, belum tahu. Pas tahu saya di acara kemarin baru tahu. Oke. Oh, ini yang namanya Fong Sayup. Apa galah? Warga sekitar, tetangga-tetangga juga. Tetangga ya luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa refleks atau berani untuk untuk berjuang mengamankan dirinya atau mengamankan orang lain yang menjadi korban kejahatan seperti Abang. Apa yang bisa Abang bagi sama kita nih supaya kalau memang kan polisi juga terbatas. Betul. Kadang ada, kadang enggak gitu kan karena terbatas. Karena itu warga harus melindungi warga yang lain. Apa sih bagaimana kemudian kita bisa membangkitkan keberanian untuk bisa melawan mereka? Sebenarnya untuk itu pimpinan daerah mulai dari RT, RW sebenarnya bisa memberikan penyuluhan untuk warga. Penyuluhan warga untuk kebersamaan. Selama ini kan di Jakarta itu dikatakan nafsi-nafsi. Lu gue. Apa yang lu lakuin ya lu aja yang lakuin. Terserah gue, kan begitu di Jakarta. Sejauh ini kondisi aman-aman saja? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, belum ada yang itu ya. Abang juga berkoordinasi dengan polisi untuk bisa. Kebetulan saya juga udah koordinasi dengan Polsek Pasar Minggu, juga dengan keamanan dari stasiun, dari marinirnya juga PKD-nya, minta dikontrol untuk lingkungan saya itu. Oke. Di tempat perlintasan itu Betul. juga karena itu rawan ya ternyata ya. Di situ rawan kecelakaan. Bahkan pernah juga yang namanya maling lolos dari masa malah ditangkap oleh malaikat maut. Oh, ketabrak kereta. Tabrak kereta. Oke. Berarti untuk menjadi begal pun nyalinya harus 2 di situ ya? Iya betul. Abang melihat fenomena begal di Jakarta belakangan ini kan muncul di mana-mana. Tangerang ada, Jakarta ada, terus di tempat lain ada. Itu kenapa ya? Karena apa ya? Ya kalau fenomena itu sebenarnya begal itu dari zamannya kakek buyut kita mah ada. Cuma versinya orang-orang tua yang udah bulukan dengan jenggot, dengan golok di kantong. Sekarang kan anak ABG. Bisa nggak kita nyalahin pendidikan keluarga atau kita nyalahin tingkat ekonomi yang sudah mulai sulit gitu? Bisa ya. Bisa juga dari keluarga, bisa juga dari lingkungan, dan juga yang paling besar bisa juga dari media. Oh, dari media besar. Gimana tuh? Contoh dalam film-film action yang ada, contoh-contoh bagaimana jadi maling, jadi penjahat, cara begal kan dari media juga. Oke. Bang Ali, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan saya mau belajar silat Betawinya supaya saya juga bisa. Istilahnya apa tuh kalau lari, lompat terus nendang? Hah? Jurusnya apa tuh namanya? Kudukul kabur. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Masih ada beberapa narasumber dengan keberaniannya atau karena upayanya bebas dari ancaman di jalanan. Aksi heroik bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang gadis berusia 21 tahun berhasil membekuk penjamret sendirian. Aksi berani ini dilakukan oleh Citra Widiani, mahasiswi semester 4 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Citra yang juga atlet taekwondo membekuk penjamret Arya Pratama setelah sebelumnya mengajak lelaki yang juga residivis itu berduel. Peristiwa penjamretan terjadi pada Sabtu 6 Desember 2014 silam. Citra yang baru saja mengambil uang di ATM pulang dengan mengendarai sepeda motor di Jalan RE Marta Dinata. Tiba-tiba, 2 pemuda dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria memepet motor Citra dan merampas tasnya, lalu kabur melarikan diri. Tak menyerah begitu saja, Citra memacu motornya berusaha mengejar pelaku. Citra menabrakkan motornya ke motor pelaku. Satu pelaku terjatuh. Sempat terjadi tarik-menarik antara Citra dan pelaku, hingga duel di antara keduanya pun tak bisa dihindari. Setelah membekuk pelaku, Citra yang dibantu warga sekitar menggiring pelaku dan mengamankannya di kantor polisi Cipedes, Tasikmalaya. Saya telah bersama Citra Widiani. Selamat malam. Malam.
eh, tidak banyak baik laki-laki maupun perempuan yang punya keberanian seperti Anda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang Anda alami, saya tertarik sama gambar yang tadi itu, waktu di sel. Itu Anda melakukan apa? Ngapain waktu itu? Nendang pintu sel. Oh, di dalamnya ada pelaku. Ada pelaku. Itu yang Arya itu ya, yang Arya Pratama. Arya Pratama. Kenapa? Masih penasaran? Enggak juga. Kan soalnya waktu pertama dia ditangkap, dia tuh nggak pernah ngaku kalau dia yang ngejamret tas saya. Padahal saya tahu yang pakai jaket hitam kan cuman dia aja sendiri, pakai helm hitam juga. Udah ditangkap, ditanya, kamu yang ngejamret, nggak ngaku aja. Emosi, namanya juga orang, jadi ya saya tendang juga. Saya ancam, baru dia ngaku kalau dia yang ngaku. Oke, boleh cerita sedikit nggak? Kejadiannya tanggal 6 Desember 2014, hari Sabtu. Itu waktu itu Anda sendirian? Kamu Sendirian. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh aku habis isi deposit uang sore-sore sekitar pukul 4:30, Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa. Pulang ke arah Simpang 5 menuju Jalan R. Marta Dinata, nggak sempet ada perasaan kayak diikutin, biasa aja. Pas di depan Hotel Crown, ada yang mepet dari sebelah kanan. Saya kira ya temen, emang biasa sih suka ada temen yang kalau di jalan iseng mepet-mepet. Biasa aja. Pas mepet makin deket sambil belok, tersangka yang namanya Alex yang dibonceng, dia ngambil tas saya yang ada di bawah jok motor. Spontan saya agak kaget, diem dulu, terus saya mikir tas saya dibawa itu orang, langsung saya kejar sambil teriak-teriak. Pokoknya saya di situ bikin kehebohan, jadi pusat perhatian orang-orang, nyalain klakson, teriak-teriak sambil ngejar. Nah di situ pas di Jogja Mitra Batik ada lampu merah kan, perempatan. Kebenaran jalan juga kan lagi rame sore-sore. Nah salahnya itu orang nggak belok ke kanan, kan kalau ke kanan pasti dia masuk ke jalan yang kecil ya, sepi, dia malah belok kiri karena kan dari arah sebelahnya itu lampu hijau, jadi mobil-mobil pada maju, otomatis pelaku belok kiri. Saya kejar terus, teriak-teriak, orang-orang sih udah pada lihat ya, ada juga yang ngikutin, ibu-ibu. Pas saya udah sampai di depan Hotel Sehat, kebetulan macet juga karena pulang jam kantor. Tersangka mungkin mau belok ke kiri susah, mau ke tengah juga susah, ada mobil saya tabrakan motor saya. Saya tendang kan, pertamanya nggak jatuh-jatuh, saya bingung harus gimana lagi, udah saya tabrakin motornya. Terus abis tabrakan, Habis jatuh dua-duanya? Jatuh dua-duanya, tas saya juga ada di motor pelaku, cuman pas saya bangun, dua pelakunya udah nggak ada. Yang satu kabur naik angkot, yang satu jalan kaki. Nah, yang Arya ini yang jalan kaki tuh ditanya sama orang, ada apa? Katanya bilangnya gini, korban tabrak lari. Nah, saya kan ditangkep ya sama warga di sana. Saya tuh bukan, itu jamret, kataku tuh yang pakai jaket hitam tangkap. Motornya ditinggal? Motornya ditinggal. Dia sama pura-pura jalan kaki gitu? Iya, pura-pura jadi warga biasa aja. Dari situ warga langsung nangkepin saudara Arya, ditangkep, dibawa ke polsek. Dari situ saya juga ikut ke polsek buat lihat orangnya. Oke, tepuk tangan. Dan kabarnya akan ada upaya, ada ajakan damai sesungguhnya. Iya. Nanti kita akan bicarakan itu. Kami akan kembali sesaat lagi dengan cerita Citra yang luar biasa ini. Tidak semua orang sekali lagi akan mengambil keputusan seperti itu, tapi kamu cukup berani dan punya inisiatif untuk mengejar, mengambil kembali harta kamu. Latar belakangnya apa sih? Dulu sih ikut ekskul taekwondo. Oke, saya harus mundur lebih. Nggak usah. Nggak usah, oke. Cuman kan sekarang karena saya fokus kuliah juga, jadwal kuliah padat, jadi saya pikir untuk fokus aja buat kuliah taekwondo. Ya. Sampai ban apa? Ban mau merah. Alasan kenapa kamu mengejar? Pertama ya saya karena kesel ya. Itu nggak ada rahasia apa-apa di tas kamu sampai nanti takut ketahuan orang? Enggak juga. Cuman kan pertama saya kesel ya, anak kecil kok udah berani ya ngejamret kayak gitu. Motifnya apa sih mau melakukan hal yang kayak gitu? Terus itu juga kan uang saya, hasil keringat saya sendiri. Saya cari uang sendiri juga.
saya mikir, wah ini kalau misalkan hilang semuanya udah dari nol lagi deh semuanya. Jadi saya mikir, udah deh mumpung jalan rame juga ya saya tangkap, penasaran juga ya ini orang apa sih maunya gitu. Waktu kamu ngejar mereka, terus kamu ngelihat ada dua laki-laki ya, walaupun mereka lebih muda dari kamu. Lebih muda. Kelihatan lebih muda dari 18 tahun. Tapi kan dia kan laki-laki gitu kan, kamu perempuan. Tidak bermaksud apa-apa, tapi ada dua laki-laki di depan, bahkan barangkali laki-laki yang satu orang gitu, nggak berpikir 2-3 kali untuk mengejar karena bisa saja mereka punya senjata tajam, punya senjata api dan lain sebagainya. Itu nggak kamu pikirin? Enggak, dari situ saya nggak sempat mikir kalau mereka bawa senjata api atau senjata tajam, nggak sempat mikir gitu. Cuman dari situ saya mikirnya tuh itu hasil saya sendiri, hasil usaha, jadi harus saya kejar terus. Jadi kan gimana ya, ada modal nekat juga, tapi nekat juga sesuai perhitungan karena jalan ramai juga, pastilah orang-orang masa sih nggak ada yang bantuin gitu. Dia saya kejar aja. Nah itu konon kabarnya setelah jatuh, setelah ditahan sama atau ketemu begitu, sempat ngajak duel. Iya, soalnya kan saudara Aryanya itu nggak pernah mau ngaku kalau dia yang bawa tas saya. Tasnya ada di situ? Ada, terjatuh di motor pelaku. Soalnya Alexnya ninggalin tas saya gitu aja di motor pelaku, entah dia itu takut atau mungkin biar kalau dia pergi nggak bawa tas kan jadi nggak ketahuan kalau dia maling. Ya. Tidak hanya cukup tasnya kamu dapati, masyarakat menahan dia, tapi juga kamu ngejar dia sampai akhirnya dia harus bertanggung jawab atas kejahatannya. Iya. Apa latar belakang itu? Soalnya latar belakangnya kenapa? Saya pengen mereka itu mendapatkan pelajaran satu kali dalam seumur hidupnya. Intinya sih biar dia tuh nggak bakal ngelakuin hal yang kayak gitu lagi, terus dapat pembelajaran juga. Supaya mereka tobat. Iya. Itu ada pikiran kamu untuk gitu ya? Ada. Arya Pratama ini walaupun muda umurnya adalah residivis. Iya. Jadi sering kali bermasalah dengan hukum. Bagaimana kemudian Alex ditangkap? Atau dia menyerahkan diri kepada? Alex menyerahkan diri sama kepada polisi, soalnya kan pas dia pulang dia nggak berani pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya sih cerita sama saya dia pulang ke rumah sepupunya. Nah sama sepupunya itu dikasih tahu, ya mungkin lihat dari mimik wajah anak kan berbeda ya, kayak ada punya masalah. Ditanya kenapa, mungkin lalu Alex tuh nyerita sama sepupunya, diceritain semuanya. Terus sepupunya bilang kayak gini, kamu kalau misalkan menghindari dari masalah nggak akan pernah beres. Jadi harus bertanggung jawab. Bilang kamu harus bertanggung jawab dan saya akan antarkan kamu ke kantor polisi. Dan malam itu juga saudara Alex diantarkan ke kantor polisi. Sempat luka ya? Apa yang dua lutut saya nggak bisa jalan selama 2 minggu karena menabrakkan motor. Karena menabrak motor, lalu saya kan terseret ya di aspal itu lumayan jauh sih. Karena nabrakin motor, jadi motor di belakang saya udah terpental di depan. Bentar. Waktu itu kamu jatuh, terseret, dengkul luka, tapi toh tetap mengajak untuk duel. Tetap semangat. Tepuk tangan. Sempat ada interaksi dengan pelaku setelah kamu tendang-tendang pintu sel itu? Ada. Apa tuh bentuknya? Dia malah bilang enggak bukan saya yang ngambil tas saya gitu. Cuman saya gitu yang tadi yang di belakang gitu. Tapi kan tetap aja ya, dua-duanya juga sama kan. Otak pelakunya kan emang Arya. Alex cuma ikut-ikutan aja sih, soalnya dia kan baru pertama kali ngelakuin hal kayak gini. Katanya itu juga. Ada ajakan untuk berdamai katanya? Bukan berdamai sih sebenarnya, kayak membantu biaya peringanan pengobatan di rumah sakit kayak gitu. Oh, waktu kamu lututnya itu. Terus ya orang tua Alex sempat datang ke rumah untuk membantu biaya rumah sakit yang dulu. Cuman kan emang biaya rumah sakitnya udah dibayar. Cuman ya udah nggak apa-apa sih, kan konsul juga sama hakim. Kata hakim sih ya nggak boleh gitu juga katanya, itu akibat ulah anak-anak mereka. Jadi kata hakim tuh ke orang tua Alex, kalian harus membantu biaya pengobatan juga berapapun itu katanya kayak gitu. Jadi bukan berdamai ya? Bukan. Tetap aja kalau hukum sih tetap jalan. Sempat ngobrol-ngobrol nggak sih sama mereka, atau kamu tahu nggak sih latar belakang atau penyebab ya, motif yang menyebabkan mereka melakukan itu? Kan katanya masih muda-muda, 18 tahun ya. Arya bahkan sudah dicap sebagai residivis di usia semuda itu gitu.
Iya sih, kalau yang saya dengar pas dari hasil BAP mereka berdua, ternyata itu mereka itu korban game online judi poker. Nah, mereka itu waktu hari kejadian mereka juga sama habis isi deposit tapi untuk main game online. Mungkin pas di jalan juga dia lihat aku, mungkin kayaknya habis tarik uang. Pemikiran Arya katanya sih waktu hasil BAP lumayan buat main game online lagi, kayaknya kayak gitu. Sekarang udah sampai mana taraf ininya? Kemarin tinggal sidang putusan. Putusan tinggal vonis ya. Kemarin katanya tuntutannya 1 tahun. Kalau yang Alex 1 tahunan kurang, tapi kalau yang Arya mungkin karena residivis juga. Kata jaksanya sih di atas 1 tahun. Banyak nih di antara penonton yang belum tentu punya nyali seperti Citra. Apa sih tipsnya untuk bisa seberani kamu itu? Pertama sih mungkin harus ada bekal dari diri sendiri. Kayak kita ikutan ekskul bela diri. Terus saat misalkan kita dalam kondisi yang terancam, kita harus tahu situasi apa yang harus kita pertama lakukan. Kalau misalkan emang jalanannya rame memungkinkan, lebih baik ya kita melawan juga. Tapi kalau misalkan kondisi jalannya sepi, lebih baik kita cepat-cepat pergi ke tempat rame, baru kita bikin kehebohan, iya, biar terpusat pada kita. Kayak waktu kamu nyalain klakson, teriak-teriak gitu ya. Sempet trauma setelah kejadian naik motor? Sempet, pasti kalau trauma sih, tiap orang juga pasti kalau kejadian gitu adalah trauma. Jadi kalau misalkan naik motor ada yang mepet-mepet, kayak jantung gue kayaknya deg-degan banget gitu kan. Nah kalau kayak gitu kejadiannya apa? Berhenti atau? Coba langsung lihat ke kanan apa ke kiri doang. Nggak langsung sampai berhenti sih. Cuman jadi nggak keluar malam juga kan. Biasanya sampai jam 9 malam tuh, sekarang udah enggak keluar malam, paling sampai sore. Orang tua seneng pas itu ya gara-gara iya bener seneng. Pas kayaknya semua orang tua juga seneng ya kalau anak ceweknya nggak keluar malam gitu sekarang. Hikmahnya paling tidak itu untuk kamu ya. Masukin uang atau narik uang dari ATM juga masih menjadi sangat waspada? Masih. Paling sekarang kalau misalkan mau narik uang, apa masukin uang, minta ditemenin. Kalau enggak, jangan sampai sore lah, siang-siang atau pagi. Baik. Citra, terima kasih atas kesempatan ini berbagi bersama kita dan menginspirasi kita untuk berani mempertahankan hak dan berjuang untuk membela hak. Terima kasih. Dan pemirsa, setelah ini akan hadir 1 orang lagi, namanya Sri Astriani. Dia merupakan sesungguhnya korban begal yang melawan dan kemudian berhasil melumpuhkan orang yang ingin menjahatinya. Sesaat lagi. Sri Astriani, warga Pondok Aren Tangerang Selatan. Namanya mendadak menjadi buah bibir lantaran aksi heroiknya melawan kawanan begal. Kala itu, pelaku mencoba merampas motor yang tengah dikendarai Wahyu Hidayat yang tengah memboncengi Sri Astriani. Guna memuluskan aksinya, para kawanan begal membekali dirinya dengan samurai. Saat pelaku tengah mengarahkan samurai ke arah dirinya, Sri pun sontak melawan. Tanpa rasa takut, ia langsung merebut samurai dari tangan si begal. Perlawanan Sri Astriani mengakibatkan motor rekannya dan pelaku terjatuh. Di saat itulah, Sri berteriak meminta pertolongan masyarakat. Warga sekitar yang mendengar teriakan Sri langsung mendatangi lokasi kejadian. Warga pun memburu para pelaku. Kemarahan warga tak bisa dibendung. 1 orang pelaku dibakar warga hidup-hidup. Sedangkan 2 orang lainnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Selamat malam Sri, apa kabar? Baik. Bisa cerita sedikit tentang apa yang dialami waktu itu? Awalnya dari Ceger. Dari lokasinya di Ceger ya? Iya. Oke. Mau beli makan sama Wahyu. Wahyu Nah, tuh teman. teman, oke. Nah, pas nyampe Gang Bambu di panggulan ketiga itu ada 2 orang yang ngeliatin. Nah, 2 orang yang ngeliatin maju sedikit, tiba-tiba di belakangnya ada lagi 2 orang langsung ngeluarin samurai. Saya refleks, kaget, saya pegang samurainya. Saya bilang, apaan nih? Terus main tarik-tarikan tuh berdua.
Terus Wahyu ngelihat saya megang samurai, oleng, jatuh berempat. Nah, yang si begal 2 ini yang bawa motor kabur duluan. Yang bawa samurai mencoba ngambil motor saya, cuma keburu saya teriak maling-maling, akhirnya dia mencoba lepas. Oke. Sebagai penjelasan pemirsa, Sri sengaja menyamarkan wajahnya karena khawatir dengan keselamatan dirinya, mengingat ada sejumlah orang yang menyerangnya yang sampai sekarang belum tertangkap, gitu ya. Oke, Sri, waktu itu kejadiannya malam? Malam ya. Waktu ada kan kamu katakan ada 2 orang yang melihat gitu. Itu melihatnya di sepeda motor. Iya. Kamu ngelihat di belakang udah mulai curiga, mereka mulai seperti apa waktu itu? Udah ngebuntutin gitu atau? Enggak ada rasa dibuntutin, enggak. Oke. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba dia di dekat samping. di dekat kamu sama Wahyu. Terus waktu itu masih belum ada perasaan curiga? Belum. Gerak-geriknya seperti apa waktu itu? Cuma yang kedua, pertama itu ngeliatin gitu langsung jalan pelan. Jauh ke depan? Enggak. Di samping? Iya, tapi agak ke depanan. Oke. Jalannya cukup lebar waktu itu? Ya lumayan. Lumayan, bisa dilewati 2 arah. Ya, bisa. Oke. Terus setelah itu muncul motor kedua. Iya. Motor kedua itu kebetulan waktu itu yang pegang samurai di motor kedua. Iya, yang digonceng. Nah, di motor kedua itu ceritanya kayak gimana? Kemudian kamu bisa refleks terus curiga apa segala macam? Aku langsung nengok, langsung aku pegang. Dia juga nggak ngomong apa-apa. Jadi samurainya udah terhunus, udah dibuka ya, udah keluar dari sarungnya. Iya. Kamu ngelihat terus langsung refleks megang. Iya. Itu karena keberanian atau karena keterkejutan? Kaget. Iya. Terus dipegang. Yang dipegang apanya kan? Samurai kan? Iya, ujung dari pegangannya. Iya. Oke. Lokasinya perumahan atau jalan umum? Perkampungan gitu. Perkampungan. Jadi sebenarnya jaraknya dekat ya sama warga. Terus waktu kamu teriak-teriak itu apa reaksi warga? Langsung kenapa gitu. Langsung dikejar sih yang bawa samurainya. Waktu dua-duanya jatuh, kamu kan teriak tuh. Apa namanya? Rampok ya atau maling ya. Terus yang 2 ini, yang penyerang kamu ini apa yang mereka lakukan? Panik juga sih. Sempat panik. Terus pengen coba ngambil motor, udah pokoknya cepet sih. Terus kamu teriak, terus warga datang. Iya. Terus? Langsung ngejar si pelakunya. Pelakunya lari naik motor apa lari? Ada 2 orang yang lewat naik Beat putih. Itu dia, aku terakhir ngeliat dia naik motor bertiga tuh. Berarti ada motor ketiga? Iya, tapi tadinya jauh, pas jatuh dia baru berani lewat. Oh, jadi ada motor 1 ngawasin, motor kedua yang bawa samurai, motor ketiga ada untuk nyelamatin 1 orang yang jatuh itu. Mungkin. Nah, yang bawa samurai itu gimana ceritanya? Yang aku denger sih dia ngumpet di loteng, terus jatuh ke kamar mandi. Itu aja. Waktu kejadian itu kamu ada di mana? Aku udah di rumah warga. Oke, jadi setelah jatuh warga datang, terus kamu diselamatin sama warga. Nah, 2 orang yang menyerang kamu, yang 1 lari, yang bawa samurai ini kabur. Lari juga. Ada yang 1 ikut motor, terus yang 1 lagi lari naik loteng gitu. Enggak, tadinya dia naik motor bertiga. Mungkin pas agak kesonoan dia jatuh kali, nggak tahu. Pokoknya taunya dia udah ditangkap warga aja. Nah, terus apa yang dilakukan warga sama dia? Ya nggak tahu, soalnya kan ya? Udah nggak di situ. Oh, udah udah dibawa ke rumah warga, terus dibawa ke klinik. Oh, dibawa ke klinik. Kamu luka? Iya. Apa yang luka? Luka di mana? Tangan doang. Coba boleh lihat. Ini kena apa? Mungkin pas tarik-tarikan. Samurai. Kena pedang. Mungkin nggak tahu, soalnya nggak terasa sakit juga. Terus kamu sadarnya? Pas udah disuruh warga ke rumahnya warga. Apa yang terjadi? Berdarah? Atau berdarah? Iya, pada ngucur darahnya. Lukanya dalam. Waktu tarik-tarikan itu nggak berasa ada luka? Enggak. Waktu berasa sakitnya setelah warga membawa kamu. Nah,
ternyata pada akhirnya salah satunya dibakar warga. Iya. Waktu kamu tahu cerita itu, apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di benak kamu waktu itu? Ya ngerasa kasihan sih, kasihan. Namanya manusia. Udah gitu kalau sampai dibakar gitu kan jadi nggak tahu informasi teman-temannya juga. Sekarang masih trauma atau masih kebayang-bayang terus kejadian itu? Masih kebayang-bayang. Masih berani nggak naik motor tapi? Untuk sekarang belum bisa bermotor sendiri kan masih. Belum bisa. Iya. Ada Kalian perasaan belum. takut? Takut sih ada. Kenapa? Takutnya balas dendam doang. Balas dendam dari teman-teman si Iya. pelaku. Pernah ada yang ngancam, ada yang ngeliatin rumah atau ngikutin? Enggak ada sih, alhamdulillah. Nggak ada ya. Kalau keluar rumah ada ditemenin atau Ditemenin. sendiri? Ditemenin. Kenapa? Takut. Masih takut. Yang kamu bayangkan ketakutan itu apa sih? Yang membuat kamu takut itu apa? Ya takut temannya balas dendam aja. Begitu. Ya pokoknya masih trauma aja sih. Baik, barangkali terakhir, Ri, pesan buat penonton-penonton yang ada di rumah dari pengalaman yang kamu alami, apa buat mereka pesannya? Untuk yang lainnya palingan lebih hati-hati aja. Terus kalau misalkan di jalan sepi, mendingan cari yang tempat rame, apa nunggu orang bareng. Gitu aja sih. Baik, oke. Jadi terima kasih atas waktunya berbagi bersama kita, dan ini menutup perjumpaan kita. Terima kasih, sampai jumpa.